Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat bergabung di dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudari berada. Kiranya damai dan sukacita daripada Kristus Yesus senantiasa melimpah di dalam kehidupan kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh bangun dan kembali merenungkan kebenaran firman-Mu. Sungguh tak habis-habisnya kasih dan berkat dan kemurahan-Mu bagi setiap kami. Sebelum kami mendengarkan sabda-Mu, berikanlah kami hikmat dan pengertian untuk memahami kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai dengan 20. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan tertulis demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai sampai kepada akhir zaman. Dalam hari kenaikan Tuhan kita Yesus hari ini berisi tentang perintah untuk memberitakan Injil. Perikop ini menjadi salah satu perikop dasar menjalankan misi atau perutusan setiap murid Yesus. Misi perutusan para murid Yesus ialah pertama, pergilah. Kedua, ialah menjadikan semua bangsa muridku. Dan ketiga, ialah mengajar mereka melakukan segala yang diperintahkan. Pertama, pergilah. Ini adalah perintah, sebab tugas perutusan yang harus dijalankan. Pergilah berarti orang harus bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, menjumpai orang lain. Ia harus keluar dari zona nyaman diri sendiri dan menjumpai orang lain di luar lingkungan, wilayah, dan daerah. Seorang murid harus selalu sedia untuk pergi membawa kabar gembira, mewartakan Tuhan yang bangkit, pergi dengan satu tujuan dan tugas yang diberikan dan dipercayakan oleh Tuhan sendiri. Itulah misi perutusan. Yang kedua adalah menjadikan semua bangsa muridku. Apa yang dilakukan ketika kita diutus? Misi perutusan seorang murid yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Itu berarti membawa kabar gembira, warta keselamatan agar orang percaya dan bertobat menjadi murid Tuhan. Berarti menjadikan mereka orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang percaya yang hidupnya menurut apa yang diperintahkan Tuhan. Murid Tuhan yang hidup dalam kasih cinta, persaudaraan dan pengampunan, yang saling mengasihi dan menghargai satu sama lain, yang hidup rukun dan damai. Selain itu menjadi murid Tuhan juga dengan membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tugas membaptis zaman ini tentu tidak mudah, tetapi bila kesaksian hidup yang baik sebagai seorang yang beriman, yang kemudian menarik orang untuk memberi diri dibaptis, itu adalah suatu tugas yang harus terus diupayakan. Bahkan dengan melihat perbuatan kita yang baik, orang akan memuliakan Bapa kita yang di surga. Ketiga, yaitu mengajar. Dikatakan, dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintah Yesus adalah kasih. Maka yang harus diajarkan adalah kasih Allah yang sungguh luar biasa kepada manusia, sehingga ia menyerahkan putra yang tunggal untuk menebus dan menyelamatkan kita. Ia mengasihi kita dan kita pun harus hidup dalam kasih, berlaku dan bertindak saling mengasihi. Tugas mengajar bukan hanya menjadi kewajiban gereja, tetapi setiap kita anggota gereja menerima tugas yang sama dari Yesus untuk mengajarkan segala perintahnya. Perintah kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Tugas perutusan ini semakin tidak mudah. Ada banyak tantangan, tetapi kita tidak perlu takut
cemas dan ragu, karena Yesus yang mengutus kita untuk menjalankan misinya ini selalu menjadi jaminan yang menyertai kita sampai akhir zaman. Kita perlu memiliki iman dan semangat militan untuk mengasihi dan mencintai Yesus yang terwujud dalam menjalankan perutusan kita. Tentu saja kita perlu memiliki semangat Kristus sebagai orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan kasih secara konsisten dan bukan musiman, berani dan tidak perlu lagu, tetapi konsisten mengekspresikan iman, mulai dengan cara-cara yang paling sederhana. Jika memberikan waktu secukupnya untuk terus berkomunikasi secara pribadi dengan Yesus yang mengutus kita. Kita berani keluar dari diri sendiri dan zona nyaman diri sendiri, cari aman dan mau bebas. Tapi kita dituntut untuk menjadi misionaris zaman ini ke tengah dunia. Bahkan bagaikan domba ke tengah serigala, penuh tantangan, kesulitan, penolakan, penderitaan. Tapi kita harus yakin dan percaya jaminan kita satu-satunya adalah Kristus itu sendiri. Ia akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Merayakan hari raya kenaikan Tuhan ini menyadari kita untuk lebih berani mewartakan dan memberitakan kesaksian tentang kerajaan Allah di dalam kehidupan kita, di mana saja dan kapan saja. Yesus mengutus kita untuk melanjutkan karyanya, membangun kerajaan Allah, supaya semua orang, terlebih mereka yang miskin dan tertindas, dapat mengalami kesejahteraan lahir batin. Yesus ingin agar tangan-tangan kita, kaki kita, suara kita, pikiran kita, hati dan hidup kita untuk melanjutkan karyanya, supaya dapat membangun kerajaan Allah di dunia ini, agar kita semakin sejahtera, semakin adil, semakin damai sebagai manusia yang taat kepada Kristus. Dan kita adalah duta kasih-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami sudah mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Melalui firman-Mu pada hari ini kami diingatkan dalam merayakan hari raya kenaikan Engkau ini, menyadarkan setiap kami untuk lebih berani untuk mewartakan dan memberitakan kesaksian tentang kerajaan Allah di dalam hidup kami, di mana saja dan kapan saja. Tuhan, Engkau mengutus kami untuk melanjutkan karya-Mu, membangun kerajaan Allah, supaya semua orang, terlebih mereka yang miskin dan tertindas, dapat mengalami kasih sejahtera daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau agar tangan-tangan kami, kaki-kaki kami, suara kami, pikiran kami, hati dan hidup kami untuk melanjutkan karya-Mu, supaya dapat membangun kerajaan Allah di dunia ini, agar kami semakin percaya dan memuliakan nama-Mu di tempat-tempat ini. Tuhan, kami percaya, kami sebagai duta-duta kasih-Mu, kami menjadi anak-anak terang yang bercahaya di tengah kegelapan dunia. Tuhan, berkatilah kami dalam sepanjang hari ini, dalam segala aktivitas. Biarlah dalam nama semuanya ini, nama Engkau dipermuliakan. Kami rindu juga akan lawatan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi yang sakit maupun dalam menghadapi segala pergumulan, agar Tuhan menjamah, menyembuhkan dan memberikan mukjizat-Mu, pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memuliakan kami dan menaikkan derajat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Malah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera, berkat dan anugerah daripada Bapa Surgawi, cinta kasih daripada Kristus Yesus, penyertaan dan penghiburan oleh Roh Kudus menyertai kita semua, sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari
kita memulai aktivitas kita hari ini dengan bangkit dan kita menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai segala aktivitas kita hari ini. Sampai berjumpa dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.